Jerman merupakan negara yang memiliki banyak tambang-tambang mineral. Salah satunya adalah tambang lignit atau batu bara coklat yang berada di Hambach di Jerman. Untuk mengekstraksi biji tambang, mereka menggunakan bucket wheel excavator, yakni Bagger 290. Bagger 290 dibuat oleh perusahaan dari Jerman yang bernama Takraft. Mesin ini memiliki panjang 225 meter, lebarnya 130 meter, tingginya 96 meter, dan berbobot 14.200 ton. Karena ukurannya yang sangat besar, sehingga membuat Bagger 290 sebagai salah satu bucket wheel excavator yang terbesar di dunia. Bagger 290 memiliki 3 crawler utama, dan masing-masing crawler tersebut terdiri dari 4 crawler dan pergerakannya dikendalikan oleh 1 crawler melalui steering shaft. Perharinya, Bagger 290 mampu menggali bebatuan hingga 240.000 meter kubik, dan karena kemampuannya itu menjadikan alat super besar ini sebagai simbol dari aktivitas pertambangan di tambang Hambach, Jerman. Bagger 290 ini pernah mengalami kerusakan, yakni pada piston hidrolik silindernya. Pada tahun 2005, kebocoran pada piston rodnya semakin besar, sehingga dilakukanlah rencana perbaikan. Dalam 21 hari, proses perbaikan harus selesai, karena jika lebih dari batas yang ditentukan, maka perusahaan tambang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam proses perbaikan Bagger 290, mereka melepas hidrolik silindernya terlebih dahulu, dan berat dari silinder tersebut adalah 30 ton. Selanjutnya, silinder langsung dikirim menuju tempat perbaikan di Dortmund di Jerman menggunakan trailer. Di dalam workshop, mereka melakukan pembongkaran komponen-komponen dari piston silinder hidrolik itu. Dan untuk melepas piston tersebut juga tidaklah mudah, karena ukurannya yang sangat besar dan juga berat. Piston yang sudah rusak itu kemudian dibuatkan yang baru lagi di tempat lain. Setelah dilakukan perbaikan dan pergantian, proses berikutnya adalah perakitan, seperti merakit piston rod hingga pengisian minyak hidrolik yang dilanjutkan dengan pengujian tekanan. Setelah menghabiskan waktu 25 hari, proses perbaikan piston silinder hidrolik ini selesai dikerjakan. Piston silinder kemudian dikirim kembali ke tambang menggunakan kendaraan pengangkut. Ketika sampai di tambang, piston silinder hidrolik dikirim ke lokasi tambang menggunakan all-terrain vehicle. Dan selanjutnya silinder akan dilakukan pemasangan agar Bagger 290 itu segera siap untuk dioperasikan lagi. Selain Bagger 290, perbaikan pada alat berat lain yang berukuran besar adalah memperbaiki truk lain yang bernama Boy Cruise Erie 2570W. Untuk spesifikasinya, alat ini memiliki berat 6.500 ton, panjangnya 129 meter, lebarnya 34 meter, dan tingginya 63 meter. Sedangkan untuk bucketnya memiliki dimensi 6x4x3 meter, dan untuk boomnya memiliki panjang 110 meter. Drag line ini digunakan pada tambang di Dakota Utara, Amerika Serikat. Tambang tersebut merupakan jenis tambang terbuka yang digunakan untuk mengekstraksi lignit. Karena sudah beroperasi sejak lama, bagian top dari drag line itu pernah mengalami kerusakan dan membutuhkan pergantian. Top dari drag line memiliki fungsi yang penting, yakni sebagai basis struktural bagi drag line untuk mendukung seluruh mesin dan komponen utama lainnya. Top dari drag line itu memiliki ukuran yang sangat besar dengan diameter 24 meter, beratnya 1000 ton, dan tingginya 1,5 meter. Agar lebih mudah, para teknisi menempatkan rel baja yang berfungsi untuk memudahkan proses penggeseran top saat dipindahkan. Kemudian untuk proses penarikannya, dibantu oleh beberapa scraper dan mengeluarkannya secara perlahan.
Nantinya ketika tep yang sudah lama sudah ditarik, selanjutnya tep yang baru gantian ditarik menuju bawah truk lain agar dapat dipasang kembali pada truk lain. Meskipun penggantiannya terlihat sangat simpel, namun proses dari awal yang mencakup tahap perencanaan hingga persiapan sampai selesai membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Perbaikan truk lain ini membutuhkan lebih dari 85 orang pekerja dan 12,5 ton kawat baja untuk menarik tep dari bawah truk lain. Kemudian untuk perbaikan alat berat buatan perusahaan Liber, karena sudah memiliki reputasi, ketika ada alat berat Liber yang mengalami kerusakan, maka para teknisinya akan segera memperbaikinya. Perusahaan Liber memiliki banyak workshop untuk perbaikan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Seperti perbaikan ekskavator Liber R9350 di tambang berlian di Rusia, jarak yang ditempuh oleh para teknisi ke lokasi tambang mencapai 500 km dengan cuaca saat musim dingin yang ekstrim. Setelah hampir digunakan bekerja selama 7 tahun, ekskavator yang digunakan pada tambang itu mengalami kerusakan. Para teknisi segera membongkar komponen ekskavator yang mengalami kerusakan, selanjutnya diganti dengan spare part yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian ekskavator juga diberi fluida dan minyak khusus yang dirancang agar dapat digunakan pada suhu yang sangat rendah, karena suhu di tambang itu bisa mencapai minus 50 derajat. Para teknisi dari Liber juga secara rutin melakukan perawatan, seperti pada ekskavator Liber R9400 yang digunakan untuk mengekstraksi batuan di tambang tembaga di Rusia. Ekskavator yang sudah beroperasi 500 jam kerja akan secara rutin dilakukan perawatan oleh teknisi dari Liber. Selain di tambang, alat berat seperti tower crane juga mendapatkan perawatan oleh Liber. Seperti tower crane yang digunakan untuk membangun bangunan tertinggi di Eropa, yaitu Lacta Center yang berlokasi di Saint Petersburg di Rusia. Gedung pencakar langit itu memiliki tinggi mencapai 462 meter, dan untuk membangun Lacta Center itu digunakan beberapa tower crane dari Liber. Untuk merawat tower crane tersebut, para teknisi harus memanjat menara Lacta Center hingga ketinggian 462 meter. Meski cuaca sedang dalam kondisi ekstrim, para teknisi tetap profesional dalam bekerja. Dalam proses perawatan tower crane itu, para teknisi bekerjasama dengan operator crane serta melakukan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.